Dua kali mengajukan penangguhan penahanan, dua kali Nikita Mirzani gigit jari. Opini publik yang dibangun seterunya seolah sudah mengkristal bahwa Niki adalah residivis yang dua kali dipenjara karena kasus penganiayaan hingga tak patut dibebaskan. Lantas bagaimana kondisi Niki setelah 10 hari menjadi pesakitan? Benarkah tak satu pun selebriti yang tergerak menjenguknya? Karena putranya Shawn Alexander pacaran dengan Loli, putri sulung Niki, apakah Olla Ramlan ikut memantau kehidupan Loli dan dua adiknya yang harus hidup tanpa kasih sayang ibu? Sama seperti Niki, Nindi Ayunda juga terancam menjadi tersangka atas kasus penyekapan dan penganiayaan mantan sopir pribadinya. Lalu apa alasan Nindi dan Dito Mahendra, kekasihnya, merasa sungkan diwawancarai awak media? Benarkah Dito dan Nindi berkolaborasi dengan para seteru Niki lainnya? Apa saja strategi hukum yang akan dilakukan Elza Sharif, Indra Tarigan, dan Tessa Mariska agar Niki juga diadili atas kasus pencemaran nama baik yang mereka laporkan 3 tahun lalu? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta baru yang bermunculan di balik penahanan Nikita Mirzani. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Sekalian sama yang namanya Dito Mahendra. Dito Mahendra, kalian Google aja namanya udah jelek. Di Google aja namanya jelek, Dia sendiri ngomong, ini tangkap saya. Silakan, saya udah siap. Bahkan dia ngomong tuh, saya siap masuk neraka. Nah, bersama Michael Jackson, apa siapa itu yang dia ngomong itu. Yes. Sekarang ditangkap, ditahan. Ngamuk dia. Jadi kenapa juga? Karena Anda masuk penjara, lalu orang lain juga harus masuk penjara. Itu logika hukum dari mana itu? Nikita Mirzani tidak lagi punya taji. 10 hari pasca menjadi pesakitan, ia sudah 2 kali mengajukan penangguhan penahanan. Tapi tidak dikabulkan pihak kejaksaan. Karena sudah 2 kali dipenjara karena kasus penganiayaan, Niki dianggap residivis yang tidak patut dibebaskan sampai kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Pihak Dito Mahendra dan Nindi Ayunda, seteru yang berhasil menjebloskan Niki ke penjara, mengacungi jempol pihak berwajib yang tidak terpengaruh oleh opini publik yang dibentuk kubu Niki. Demikian pula seteru Niki lainnya seperti Indra Tarigan, Elza Sharif, Tessa Mariska, dan Chris Hatta menganggap tempat yang paling layak untuk Niki adalah sel penjara. Penangguhan penahanan itu memang hak setiap orang ya, tapi kan di sini ada alasan tertentu untuk dikabulkan atau tidaknya. Kalau menurut aku ya pihak Kejari Serang udah sangat-sangat bagus tidak mengabulkan. Satu, dia itu residivis loh. Ancaman hukumannya dia 12 tahun loh. Dan dia masih menggunakan Instagramnya dia loh. Dan terakhir juga sekarang kasus pemukulan Mami Isa lagi berjalan di Polres Jakarta Selatan. Sebetulnya udah nggak perlu dia ajukan penangguhan penahanan ya, karena selebritis itu udah pasti ditolak penangguhan penahanan. Udah pasti ditolak karena kalau misalnya dikabulkan, takutnya memberikan contoh ke masyarakat bahwa orang yang udah berbuat salah itu masih bisa dikasih pengampunan dengan cara penahanannya itu ditangguhkan. Jarang sih ada artis yang mendapatkan penangguhan penahanan sih dari dulu yang aku perhatiin. Menurut saya, dari perspektif saya itu nggak adil. Karena Niki harusnya punya hak ya. Karena mengingat dia seorang ibu, punya anak kecil juga, sama seperti case-case yang baru-baru saja terjadi gitu. Kami tidak kaget, makanya begitu aja penolakan, di mana yang awal saya yang mengajukan permohonan, tapi yang menjawab permohonan saya justru dari pihak lain. Sehingga menimbulkan tanda tanya, saya ini mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Serang, tapi yang menjawab penolakan itu sudah ada orang lain yang lebih tahu. Kan Pak Jaksa bilang alasannya subjektif. Jadi nggak tahu ya, berhak aja kan Pak Jaksa berhak menahan Niki dengan alasan subjektif. Ya kalau Niki nggak heran karena kan Nikita memang sering dikriminalisasi di negeri ini. Ya, lagi-lagi dia dikriminalisasi itu kayak kata saya ya, kalau kalian nggak setuju ya itu bebas aja. Tapi menurut saya sih seperti itu.
jangan juga menciptakan framing di luar sana bahwa seolah-olah Nikita Mirzani itu dikriminalisasi. Itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Nikita Mirzani tidak dikriminalisasi. Nikita Mirzani dihukum oleh perbuatannya sendiri. Ya, sekarang Niki merasa diskriminalisasi, tapi para seterunya sudah lama merasakan pahitnya diskriminalisasi difitnah Niki di media sosial. Tidak pernah mengusik kehidupan pribadi Niki, tapi harga diri Dito dan Nindi seolah diinjak-injak Niki. Kalaupun Niki bersimpati pada Askara Parasadi Harsono mantan suami Nindi, bukan berarti Niki bisa seenaknya menebar opini publik bahwa Dito sering menghujani Nindi dengan barang-barang mewah dari uang hasil tipu sana tipu sini. Sekalian sama yang namanya Dito Mahendra. Dito Mahendra, kalian Google aja namanya udah jelek. Di Google aja namanya jelek, Dia itu banyak banget nipu uang orang. Nah, uangnya itu dibeliin lah barang-barang mewah untuk si Nindi. Uang hasil nipu orang. Dia itu kayak Markus apa sih kata apa panjangannya? Maklar kasus. Waktu itu dia pernah tinggal di Kemang. Nama jalannya apa, Kak? Pokoknya dia ada ngontrak rumah di Kemang sama si Dito ini. Lalu gara-gara si Dito ini gebugin si security, dia diusir sama warga Kemang. Coba warga Kemang yang pernah jadi tetangganya si Nindi sama si Dito, bener nggak dia diusir? Lalu dia pindah lagi ke mana, Kak? Jalan Intan rumahnya si Dito. Jadi Dito itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Dia itu cuma karena mulutnya aja pinter ngomong, jadi banyak nipu orang. Terus dia sosokan flexing pakai foto sama pejabat-pejabat. Jadi orang-orang yang ketipu sama dia tuh takut, karena dipikirnya dia tuh kenal sama jenderal-jenderal, pejabat-pejabat, siapa-siapalah. Nah, biasanya Dito ini kalau untuk gangguin, nakut-nakutin orang-orang yang ditipu sama dia pakai propam. Dia pakai propam buat nakut-nakutin orang yang udah ditipu sama dia. Dan tiap hari juga si Dito ini sama si Nindi ini dijaganya sama propam. Suka pakai apa tuh? Yang kalau dikawal-kawal, itu bukan polisi itu propam. Silakan aja dibuktikan. Dan tentu kita juga punya alat bukti lain untuk menyanggah, dan kita sudah menyerahkan sejumlah alat bukti, data, informasi yang memang tujuannya untuk membantah, menegasi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Dan kita tidak pernah menentang petugas, kita tidak pernah mengancam petugas, kita juga tidak meremehkan petugas melalui media sosial. Karena ada tuh pihak sana tuh, ada tuh pakai Instagram, media sosial, ya, memanggil secara tidak patut kepada aparat penegak hukum. Ada itu videonya viral. Dari video yang diserahkan pihak Dito ke tim penyidik Polsek Serang, Banten, memang terpampang nyata keberanian Niki dalam mengumbar aib Dito dan Nindi, meski tidak disertai bukti. Namun menurut pihak Niki, mereka punya bukti kuat terkait tindak kriminal yang dilakukan Dito dan Nindi. Laporan ini sebetulnya sangat prematur. Laporan yang tidak memiliki dasar atau bukti yang cukup, dan ada kontradiksi juga yang tidak masuk akal, dan itu menimbulkan tanda tanya besar. Misalnya begini, pada saat Leman itu melakukan konferensi pers bersama istrinya di hadapan, saya kira kalau saya tidak salah ingat, adalah Komnas Perempuan pada waktu itu, Leman sendiri secara tegas menyatakan bahwa menyatakan secara tegas bahwa penyekapan itu tidak ada, pemukulan itu tidak ada. Ya, itu Leman sendiri yang menyatakan seperti itu. Lalu tiba-tiba sekarang mengaku bahwa dia adalah korban dari perampasan kemerdekaan. Leman sudah menyampaikan kepada penyidik berawal dari mana. Jadi berawal dia udah pulang
tiba-tiba dia ditelepon oleh majikannya, disuruh balik. Nah, pada tanggal 11 Februari 2021 sejak itu dia disuruh balik, terjadilah apa yang dinamakan perampasan kemerdekaan. Istrinya selalu mengatakan bahwa Leman ini akibat dari perampasan kemerdekaan itu mengalami tulalit, mengalami berpikirnya lamban, sakit, kepala dan seterusnya. Itu seringkali diomongkan di media itu. Nah, pertanyaan saya sederhana saja. Adakah bukti visum itu? Nah, untuk membuktikan itu diperlukan visum et repertum. Nah, saya tanya sekali lagi, di mana bukti visum et repertum? Kalau mau nyari bukti, dua alat buktinya sudah lebih. Saksi sudah ada, visum sudah ada, foto-foto sudah ada, video, Leman juga dipukulin sudah ada. Yang jadi persoalan, tindak kriminal seperti apa? Jika kasus perampasan kemerdekaan yang dilaporkan Sulaiman mantan sopir Nindi tidak ada hubungannya dengan Niki, mengapa Niki ngotot ingin memenjarakan Dito dan Nindi? Dia bukan pelapor. Dia bukan pihak dalam perkara ini. Apa urusan dia ngotot sekali ingin memenjarakan Mas Dito sama Mbak Nindi? Apa kerugian dia di situ? Ya, sebaiknya Nikita Mirzani itu nggak usah teriak-teriak lah, ya, nggak usah mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak patut, kata-kata yang tidak sopan kepada jaksa, ya, tidak perlu juga teriak-teriak, nangis, kesurupan, histeris, tidak perlu. Kan katanya siap masuk penjara. Apa sih kepentingan orang-orang ini? Anda di penjara dalam perkara yang lain, pencemaran nama baik, ya, itu substansinya berbeda, ya, dengan kasus yang dilaporkan atas klien kami. Jadi kenapa juga karena Anda masuk penjara lalu orang lain juga harus masuk penjara? Itu logika hukum dari mana? Mungkin kalau musuh-musuh yang lain sih kayaknya seneng ya, karena aku udah lihat beberapa berita tuh ya, kayak yang pernah bermasalah sama dia sampai ngadain apa sih, acara-acara memeriahkan gitu ya. Hah, tumpengan, iya, tumpengan. Terus juga ada salah satu musuhnya NM juga sempat ngubungin saya, mau undang saya di podcastnya dia, lalu ngebahas full tentang si NM ini gitu. Cuman saya tolak lah, saya ngerasa nggak harus seperti itu deh kayaknya sih ya. Diam dan pasrah menghadapi nasib bukanlah sifat Niki. Di dalam penjara, ia dan tim kuasa hukumnya terus mengatur strategi. Menurut Fahmi Bahmid kuasa hukumnya, Niki justru tidak sabar ingin tampil di persidangan. Ia ingin bertemu muka dengan Dito dan Nindi di meja hijau. Lalu benarkah Niki siap membongkar kong kali kong Dito dengan oknum polisi dan jaksa terkait penahanan Niki yang menurut mereka terkesan dipaksakan? Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Saya mau mempertanyakan kepada kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Ya pokoknya saya cuma garis besar ini, Nikita tidak ada backingan. Nikita independen, dia mau bersuara tentang apa, mau membela siapa, walaupun misalnya dia berkawan dengan siapa, kalau salah ya dia berhak ngomong. Tapi ini ada bagusnya sih membersihkan nama Nikita dari seuzon kalian semua bahwa dia punya backingan. Upaya selanjutnya tentu dari pihak Nikita pengen ini segera dilimpahkan ke persidangan. Kalau langkah hukumnya yang kita siap di dalam persidangan, nanti kita akan membongkar semuanya. Nanti kita lihat. Jadi sebetulnya kasus ini kan kasus tidak begitu kasus-kasus ekstra yang luar biasa, tapi ini adalah kasus pencemaran nama baik. Artinya ada postingan yang dianggap bahwa itu mencemarkan. Kita mau lihat siapa ini yang merasa tercemar, gitu loh. Dari apa dia ini tercemarnya seperti apa, gitu loh. Terus sekarang kabarnya Lia kan sudah bebas, Bang. Katanya juga sedang hamil.
Sekarang kabarnya gimana sih, Bang? Oh, sudah melahirkan. Oh, sudah melahirkan. Gimana kabar sekarang, Bang? Sehat-sehat saja. Dia sakit karena dia tahu semua. Makanya dia ada di satu tempat. Kita mintakan dia perlindungan. Di mana, Bang? Kalau boleh tahu keberadaannya, tinggalnya? Nggak bisa. Saya tidak akan sampaikan keberadaannya di mana. Ya. Karena dia harus mendapatkan perlindungan karena dia adalah saksi kunci dari kasus ini. Karena dia sebagai saksi sekaligus sebagai korban. Lama enggaknya saya nggak ngikutin dari awal, tapi yang pasti sekarang sudah ada progresnya kan dari penyidikan. Nah, tersangka apa enggak? Coba kita lihat lagi. Makanya saya bilang itu yang melaporkan Nikita itu bersih apa enggak? Saya bicara sebagai netizen aja deh, kan pada kepo, bersih apa enggak ini? Ya kan, kita mau buktikan juga yang kata Niki ini benar apa enggak gitu, nggak perlu ketakutan juga siapapun. Berdamai dengan kehidupan penjara seolah menjadi pilihan terakhir Niki. Toh di luar penjara dihujat sana-sini. Setidaknya di dalam penjara ia disanjung sebagai big boss yang senang berbagi. Jika Niki makan pizza dan nasi padang, maka 700 tahanan lainnya ikut kebagian. Lantas, apalagi kegiatan Niki selama mendekam di sel tahanan? Kalau masalah makanan, Nikita memang orangnya senang berbagi. Jadi nggak ada yang heran kalau dia beliin pizza untuk semua tahanan. Karena Nikita mau apa yang dia makan pun semua merasakan apa yang dia makan. Sekarang gini, kalau mau lihat kebaikan Nikita itu banyak juga. Bukan hanya traktir pizza ya, tapi kayak honorer, guru, kayak gitu. Dan yang lain-lain ya. Harusnya menjadi pertimbangan masyarakat juga, terutama yang ngebully Nikita gitu. Ini kan kasusnya kasus hukum, bukan kasus lambe-lambean. Ya kan, jadi jangan dicampur adukkan. Oh, Nikita itu kayak gini, hobinya ngatain orang lah apa. Oh, itu nggak ada urusan di sini gitu loh. Ini kan kita berbicara hukum, itu beda kasus. Kalau masalah lambe-lambean, siapapun artisnya ada juga yang seperti itu gitu, Mbak. Wajar itu. Saya juga dulu begitu kok, sampai saya masukin bir bisa. Cuman saya nggak lebay sampai bikin berita kok, sampai yang di luar kok tahu dia masukin pizza. Di dalam itu bisa masukin pizza, bisa masukin masakan Padang, apapun juga bisa dimasukin. Jadi itu bukan hal yang luar biasa. Kalau Carmuk keluar nggak saya lihat di sini ya, karena memang mungkin dia dipandangnya di dalam urutan itu yang ekonominya lumayan ketimbang penghuni-penghuni yang lain. Jadi nggak ada salahnya dia harus berbagi seperti itu. Mungkin yang Carmuk itu pengacaranya, kenapa hal yang dilakukan sama Niki kok harus keluar beritanya gitu. Padahal kan itu di dalam. Harusnya sih nggak ada yang tahu ya. Malah harus bisa disembunyikan. Sebagai sahabat, Fitri Salhuteru menggaransikan bahwa kehidupan Niki di penjara tak sepedih yang dibayangkan seterunya. Demikian pula anak-anak Niki dijamin tidak akan terlantar karena ada orang-orang yang selalu menjaga dan menafkahinya. Aku nggak mau terlalu yang netizen pengen kan mengharu biru gitu ya, nggak ada sama sekali. Nikita itu keluarga yang kuat, Nikita ibu yang kuat, dan anak-anaknya itu sudah terbiasa dididik dengan kuat gitu. Sementara sih mereka baru tahunya ibunya masih kerja. Tapi kalau berharap dari sterunya Nikita, Nikita terpuruk, Nikita melo, itu nggak ada sama sekali. Nikita cukup kuat dan cukup kesatria untuk menjalani apa yang sedang dia jalani hari ini. Kalau buat Nikita tetap semangat dan jangan pernah gentar, tetap suarakan kebenaran. Nggak mungkin bebas, tawuran berapapun berani. Orang residivis, lu yakin bebas? Residivis itu nggak mungkin bebas. Malah nanti hukumannya tambah. Dan buat pengacaranya juga jangan sosok jago lu bicara ini itu. Sok pinter hukum deh. Ngelawan kesehatan aja kan bikin kalah keok. Lantas seperti apa reaksi Niki ketika mengetahui Loli, putri sulungnya, berpacaran dengan Sean Alexander, putra sulung Ola Ramlan? Benarkah Ola tak setuju putra kesayangannya berpacaran dengan Loli?